Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu tentang aurora. Aurora itu adalah fenomena pancaran cahaya yang menyala-nyala pada lapisan ionosfer pada sebuah planet. Nah, itu terjadinya itu karena adanya interaksi antara medan magnetik sebuah planet tersebut dan juga partikel bermuatan yang dipancarkan oleh matahari. Nah, aurora ini berdasarkan lokasinya dibagi menjadi dua jenis. Ya, yang pertama itu adalah aurora borealis, yang kedua itu adalah aurora australis. Nah, perbedaannya apa sih? Nah, untuk yang borealis ini terjadinya itu di belahan bumi bagian utara, sedangkan yang di australis ini bagian selatan. Nah, aurora borealis ini munculnya biasanya pada bulan September sampai Oktober dan juga Maret sampai April. Terus negara-negaranya itu biasanya di Kanada, Alaska, Rusia, terus negara-negara di Skandinavia sana. Untuk yang Australis, sesuai dengan namanya, terjadinya di benua Australia. Sekian dan terima kasih. Proses terjadinya aurora. Aurora dapat terbentuk akibat atom-atom atau molekul-molekul yang saling bertabrakan dengan partikel bermuatan, terutama proton dan elektron yang berasal dari matahari. Partikel-partikel yang berasal dari matahari tersebut terlempar dengan kecepatan lebih dari 500 mil per detik dan terhisap oleh medan magnet bumi di sekitar kutub utara dan kutub selatan. Proses terjadinya aurora juga dipengaruhi oleh angin matahari. Angin matahari adalah sebuah aliran partikel yang keluar dari matahari yang menggerakkan sebagian atau sejumlah besar muatan listrik di atmosfer. Energi tersebut mempercepat partikel menuju ke atmosfer bagian atas sehingga terjadi tabrakan dengan berbagai gas. Beberapa dari partikel ini mengarah ke kutub bumi dengan kecepatan yang terus bertambah. Benturan antar partikel-partikel ini dan atom-atom yang terdapat dalam atmosfer bumi melepaskan energi yang menyebabkan terbentuknya aurora di kutub bumi yang nampak seperti lingkaran besar yang mengelilingi kutub. Maka dari itu, aurora lebih sering muncul dan bersinar lebih terang ketika matahari sedang aktif-aktifnya mengeluarkan corona mass ejection yang menyebabkan meningkatnya intensitas angin surya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyebab terjadinya aurora. Ternyata, aurora itu terjadi dipengaruhi oleh 3 faktor loh. Apa saja? Yang pertama yaitu sunspot atau bintik matahari. Bintik matahari ini adalah area gelap atau hitam dan dingin pada permukaan matahari. Kemudian, yang kedua yaitu proton dan elektron. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa aurora ini dapat terjadi akibat adanya tumbukan atau interaksi antara molekul dengan partikel bermuatan. Nah, partikel bermuatan ini dapat berupa proton dan elektron dari matahari. Dan yang ketiga adalah medan magnet. Nah, kutub medan magnet merupakan pusat dari magnet bumi. Ketika partikel masuk dan terjebak di sabuk Van Allen, maka partikel akan terbawa angin menuju kutub medan magnet bumi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai fakta aurora. Energi yang dilepaskan ketika partikel bertubrukan dengan molekul yang ada di atmosfer dapat kita lihat secara visual melalui cahaya aurora dengan warna yang berbeda-beda. Perbedaan warna tersebut terjadi karena ketinggian dan jenis molekul yang ada di atmosfer. Pada ketinggian 300 km, partikel akan bertubrukan dengan atom hidrogen sehingga menghasilkan cahaya aurora berwarna kemerahan. Pada ketinggian 140 km, partikel akan bertubrukan dengan atom oksigen sehingga menghasilkan warna biru atau ungu. Kemudian, pada ketinggian 100 km, partikel-partikel akan bertubrukan dengan atom oksigen dan nitrogen sehingga menghasilkan cahaya aurora berwarna hijau atau merah muda. Selain fakta tersebut, adapun fakta lainnya, yaitu yang pertama, aurora berpindah ke sisi selatan. Ketika aktivitas matahari tinggi, maka batas selatan akan mencapai kawasan Oklahoma dan Atlanta seperti pada bulan Oktober tahun 2011. Yang kedua adalah api dingin. Meskipun pada bagian atas atmosfer suhunya cenderung
Suhunya mencapai ribuan derajat Celcius, namun aurora cenderung memiliki suhu yang dingin. Bentuk aurora yang menyerupai api, namun memiliki suhu yang dingin, menjadikannya diberi julukan api dingin. Kemudian yang ketiga adalah sebaiknya melihat aurora menggunakan kamera. Ketika fenomena aurora terjadi, cahaya langit cenderung berubah-ubah dari redup ke terang atau sebaliknya, sehingga memerlukan kamera untuk dapat melihat fenomena aurora dengan lebih baik dengan pengaturan kamera tertentu. Kemudian yang keempat adalah aurora tidak hanya terjadi di planet bumi, namun juga terjadi di planet lain pada sistem tata surya. Selanjutnya, dampak terjadinya aurora. Ketika fenomena aurora terjadi, akan mempengaruhi berbagai komponen di bumi. Di antaranya, yang pertama merusak satelit. Lapisan elektron yang terbawa oleh angin surya akan menabrak magnetosfer dan benda lain di sekitar atmosfer bumi, termasuk satelit. Pada tahun 1994, dua satelit komunikasi milik Kanada mengalami gangguan akibat tabrakan dengan partikel elektron dari angin surya. Yang kedua, mengganggu GPS. Terjadinya aurora dapat mempengaruhi kerja frekuensi dan sistem GPS. Tabrakan elektron akan mengakibatkan gangguan GPS seperti yang terjadi pada milik WAAS, salah satu perusahaan asal Amerika Serikat yang mengalami masalah selama 30 jam. Lalu yang ketiga, plasma panas. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Robert dari University of Southampton dalam hipotesisnya menyatakan dua lobus partikel pada lapisan magnetosfer bumi yang selalu dingin akan menjadi panas ketika terkena efek dari aurora. Yang keempat, mengganggu jaringan telekomunikasi. Jaringan komunikasi yang menggunakan sinyal-sinyal elektronik berbasis frekuensi seperti radio, televisi, dan internet akan terganggu akibat adanya fenomena ini. Ketika terjadi aurora, maka atmosfer akan terbuka sehingga gelombang elektromagnetik telekomunikasi yang seharusnya dipantulkan kembali ke bumi akan keluar ke angkasa. Yang kelima, mengganggu arus listrik. Jaringan kelistrikan di bumi akan terganggu jika muncul fenomena cahaya aurora. Ada laporan dari Kanada pada 13 Maret 1989 silam bahwa badai matahari menyebabkan arus induksi eksesif, sehingga beberapa trafo terbakar dan memadamkan sumber energi listrik di kawasan Quebec, Kanada selama 9 jam. Mitos aurora. Masyarakat wilayah utara dan selatan bumi juga mengaitkan munculnya cahaya aurora dengan hal-hal klinik dan menjadi firasat buruk. Bangsa Inuit menganggap cahaya langit ini adalah jelmaan dari roh-roh yang sedang bermain di atas langit. Atas dasar tersebut, mereka melarang anak-anak mereka untuk bermain di luar rumah saat terjadinya aurora. Selain itu, kepercayaan terkait kilatan cahaya langit ini juga dimiliki oleh tradisi suku Maori dan Aborigin di Australia. Lokasi aurora. Sinar aurora adalah fenomena yang hanya dapat kita lihat di lingkungan kutub. Berikut ini adalah beberapa negara yang dapat kita kunjungi untuk dapat melihat cahaya aurora, yaitu Norwegia, Kanada, Alaska, Greenland, dan Selandia Baru.